warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini ya kita kembali bertemu di program Dialog Fajar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya sudah siap mengkaji apa yang harus kembali kita ingat. Dan sudah di studio hadir Ustadz Ali Muafa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lancar ya ini tadi Ustadz ya? Lancar pagi ini, bersyukur ya sampai di sini ya. Iya, meskipun cuacanya agak apa ya Ustadz ya, ongkep, sumu, apa gimana ya Ustadz ya? Iya, campur-campur Surabaya. Iya betul. Tapi kita ini harus berusaha kembali ya Ustadz, karena kan cita-cita setiap manusia itu bisa menjadi manusia yang kaya gitu ya Ustadz ya. Itu menarik. Apalagi itu kalau kaya itu dengan syukur. Kok bisa? Syukur saja bisa buat kaya. Bisa yang buat gimana kaya, sih Ustadz ya. Ali? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi yang cerah ini, cerah Surabayanya, cerah hatinya. Amin. Nah, ini ya. Yes, Ini, maka kita dengan senang hati kawan untuk membersamai kawan-kawan yang beraktivitas pada pagi hari ini atau hari ini. Lembaran baru ini kita buka dengan DF Dialog Fajar. Benar Mbak Ayu, kita tadi sudah diingatkan oleh Mbak Ayu, ternyata Islam itu mengajarkan orang untuk menjadi orang yang kaya. Ya, saya kira tidak ada orang itu memilih miskin, tidak ada. Lalu di antara support, panduan, coach, ya, arahan yang diberikan oleh agama ini menantang sekali memang, memperkaya diri dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan, memang pertanyaan Mbak Ayu, lu kok bisa? Iya, Ustaz. Iya, memperkaya diri dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah kawan sekalian, syukur itu kan menata hati kita untuk menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu menata hati kita agar kita bisa menikmati, merasakan dengan sesadar-sadarnya apa yang telah diberikan kepada kita. Syukur itu perasaan tapi realistis yang menyatakan bahwa apa yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu, ini lanjutannya, yang belum tentu orang lain juga memiliki apa yang kita miliki, dan juga kita sadar orang lain belum tentu merasakan nikmatnya pemberian Allah seperti yang kita rasakan itu. Ini pembeda antara orang lain tidak sadar kalau dia dapat nikmat sedangkan kita sadar, ataupun orang lain tidak merasakan dengan nikmat pemberian Allah itu tidak seperti kita, dan sebaliknya. Itu yang menjadi pembeda sehingga orang itu hidup, ada yang kaya itu tidak masuk di perasaannya, tapi kaya itu hanya masuk di pikirannya, di otaknya. Tapi ada juga orang yang kaya itu masuk di otaknya dan di hatinya,
atau minimal dia itu berperasaan bahwa saya ini diberikan kekayaan, kenikmatan oleh Allah Ta'ala. Hal-hal ini kawan yang menjadikan kita berbeda. Kita sambangi ya. Salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita bisa simak pada surat yang nomor 14. Kalau Al-Fatihah itu surat nomor 114 Mbak Ayu ya. Sedangkan ada surat yang ke-14 namanya surat Ibrahim. Posisinya pada ayat 7. Nanti kawan kalau pas lagi santai bisa diulangi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, ayat 7 ya. Ibrahim ayat 7. Surat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di antara kawan-kawan Mbak Ayu mungkin apa sing kate diwaca mungkin begitu. Saya bilang surat 14 ayat 7, begitu saya baca walah wis hafal. Gitu ya. Jadi tidak ada yang sulit ya, cuman nggak sempat saja. Jadi Allah mengingatkan poin besarnya di sini, jika kalian mau bersyukur terhadap apa? Lah, pertanyaan bersyukur terhadap apa ini kalau kita sendiri tidak bisa menjawab, miskinlah kita. Tapi kalau kita bisa menjawab, mensyukuri apa itu? Maunya Allah itu. Kalau kita bisa menjawab mensyukuri apa? Apanya ini kita bisa sebut satu persatu. Maka kita menjadi orang yang kaya. Itu pembuka masih. Itu masih pembuka. Jadi Allah berseru kepada kita, jika kalian mau bersyukur kepadaku, kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, la azidannakum. Lah ini yang tadi ditanyakan Mbak Ayu. La azidannakum, maka akan aku berikan tambahan. Zida itu tambahan. Jadi kalau ada kawan-kawan kita bernama Zida, itu doa ayah ibunya dulu agar anak ini selalu bertambah nikmatnya, bertambah kekayaannya, bertambah syukurnya dan lain-lain. Itu dalam Al-Quran. Zida itu kalau ada yang namanya zidan, ada yang namanya sekitaran kalimat itu pasti doanya dulu memberi nama itu adalah agar kita anak yang mempunyai nama ini selalu bertambah kayanya, bertambah syukurnya, bertambah sadarnya, bertambah rasa dan perasaannya bahwa kita itu diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Siapa yang mau mensyukurinya atas nikmat itu, maka Allah kasih tambahan. Sekarang tambahan yang sudah sering kita dengarkan. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah dengan memberi, nah ini kayak Mbak Ayu pagi-pagi ngasih kopi panas begini nih. Satu apa ini namanya? Satu mangkok ini ya, satu cangkir ini. Itu Mbak Ayu yakin memberikannya itu di meja saya ini adalah dia berniat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking senangnya pagi ini dalam keadaan sehat, dia mensyukurinya dengan membawa kopi panas di meja saya ini. Itu dia Mbak Ayu akan ditambah oleh Allah kekayaannya. Amin ya Allah. Wis kekayaan yang paling nampak di depan kita berdua pada pagi hari ini adalah kecerahan wajah kita Mbak Ayu ya. Lampunya terang misalnya. Lah lampunya terang juga. Ono karpet merah bisanya. Iya. Saya kaget loh. Iya. Saya disambut karpet merah ternyata. Disambut Ustadz Ali saking cerianya. Saking cerianya. Nah sekali lagi Mbak Ayu, keceriaan kita pagi ini kawan masih di wajahnya. Keceriaan wajah ini menggambarkan keceriaan hati kita. Keceriaan hati kita ini salah satu nikmat yang diberikan kepada kita detik pagi ini. Yang belum tentu orang pagi ini bisa tersenyum seperti kita semuanya pada pagi hari ini. Pemberian Allah yang janjinya memberikan tambahan itu, yang paling nyolok di depan kita adalah
satu cangkir kopi itu akan dibalas 700 kali cangkir. Coba, kurang kaya ya opo kita ini. Maka kalau maaf Mbak Ayu, tadi sudah ada menengadakan tangan di sebelum saya naik tol itu tadi. Lalu kita perhatikan, kita ayunkan tangan kita walaupun maaf, ketemu mek sewu umpamanya, itu langsung Allah kasih 700 kali lipat, jadi 700 kali 1000, 700.000. 1 juta Mbak. Katemu gatol wis disangoni Allah 1 juta. 1 juta. Padahal kita tidak menghitung ya Ustaz. Ternyata semurah dan sebesar itu ya Ustaz. Nah ya itu yang nyolok. Itu kalau kita niatkan, alhamdulillah ya Allah, saya juga misalnya loh ya, saya juga kurang mufakat ya kalau ada orang kayak begini-begini. Tapi saya bersyukur aku nggak jadi kayak begini. Lah memberikannya niatnya bersyukur. Ini memberikan yang tingkat tinggi itu adalah mensyukuri nikmat Allah kepada orang tadi itu. Allah kontan ngasih 700 kali lipat. Durung gatol wis oleh duit 700.000, sudah habis 1 juta. Dan kita senang, kita bangga bisa berbuat itu. Ini contoh ya. Contoh. Itu yang sering kita dengarkan setiap detik, setiap hari. Siapa yang bersyukur pasti ditambah nikmatnya oleh Allah. Nikmat yang paling gampang tadi saya cerita, ngasih 1000 dibalas oleh Allah kekayaan 700 kali lipat. Maka saya kaget Mbak Ayu, ketika saya sedang meeting, ada diketuk-ketuk pintu, ada orang yang ya katanya kawan-kawan mendesak, ini Ustaz apa? Ada orang minta didoakan. Loh, opo maneh? Tak pikir sakit gitu ya. Beliau mengirim infak, bukan uangnya yang dibanggakan, tapi beliau kepingin didoakan oleh kami di Nurul Falah. Doa itu saya katakan ini tadi, saya baca ayat ini. Dengan barokahnya ayat ini ya Allah, maka orang yang berinfak ini wis tuwa koyo ngono ditonton-tonton, dia kepingin berkontribusi untuk mendapat amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangganya beliau kita beritahukan begini. Nah, kawan, jadi kalau kita itu bersyukur pada Allah, kok bisa kita menjadi kaya? Kaya itu tidak cukup kita cerita di sini ya. Kaya itu minimal itu kaya hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa kaya itu ada macam-macam. Kaya hati itu kaya yang membuat kita kaya beneran secara materi. Wong iso umpek aku gak duwe mobil, gak duwe ini, gak duwe itu materi. Tapi begitu orangnya sudah disestempel hatinya kaya, semuanya disyukuri, bahkan yang tidak dibayangkan pun datang sendiri, mobilnya datang, uangnya datang. Lalu kejembaran hatinya dalam berbisnis pagi ini mendatangkan, tiba-tiba dia lupa banyak yang beli ini di dagangan saya ini. Dia lupa bahwa wajahnya itu tersenyum sejak membuka tokonya itu. Nah, kesenyumnya dia itu malaikat kirimkan customer untuk berbelanja di situ. Jadi senyumnya itu adalah menjadi marketing bagi komoditas yang ia jual pada hari itu. Jadi kawan, kaya hati itu dapat mengundang kekayaan materi karena kejembaran hati kita. Maka kalau ditanyakan kok bisa bersyukur pada Allah itu menambah kekayaan kita, karena hatinya sudah mengatakan bahwa saya ini orang kaya. Kekayaan saya antara lain saya bisa menikmati pagi ini minum panas, bisa menikmati sarapan pagi ini, bisa ini disebutkan semua kekayaan yang dimiliki hatinya itu. Nah, kawan, inilah ya firman Allah yang penting di ayat 7 surat Ibrahim. Semoga yang kita baca ini mendapat ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita menjadi kaya ya Ustadz. Amin. Ya dengan bersyukur saja. Iya loh Ustadz, gak ada niatan ya, maksudnya ya sudah memberi aja ternyata, Masya Allah.
Terima kasih Ustadz Ali sudah mengingatkan kita supaya menjadi orang kaya dengan cara bersyukur. Semoga bermanfaat. Dan Amin. kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.